Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yatullah. Kula maknani sing ketiga mawon awaladin sholihin yatullah. Terus walad niku maknane anak. Anak niku saged anak nasab kados Habib Umar bin Isbat Habib Soleh bin Isbat Habib Ali namanya anak nasab. Lalu yang paling penting dari status anak niku soleh. Soleh niku status perilaku. Ya, dados soleh niku status ingkang soleh. Soleh niku maknane ingkang layak. Yat ulah nembe wonten sifat kedua ingkang dongano. Dados pertama niku penting soleh. Dikata saat ini tiang mendoakan orang tuanya, tapi buatan enten status soleh, dari rapati mandi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi status soleh itu kita dapatkan dulu, baru yadul. Sekarang do menculot, anaknya do rapati soleh, terus dunga saja ini rapati mandi. Nah ini Habib Ali bejo, anaknya dijinakno soleh, ya soleh tenan. Jadi ini pun ini nama merger nih, jadi soleh kamil. Tapi ngeten nggih kula pesan karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji di Mbah Mun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah gini ku keberlangsungan. Terus kula sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab sing pun disahkan kalian ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Khalilur Rahman. Niku mergi piyambake nu tersiksa protes. Terus kadang tiang saya ini kudu protes, tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini enggak fair. Ini enggak benar. Jadi sering marah gitu. Karena sampean enggak bisa bayangkan kan apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai terus nang desa enggak dikenali statusnya diundang lek apa ning dilek itu gak keren blas. Karena ya sama kan, misalnya Habib Soleh Alatos muridnya Said Umar punya Mbah Mun terus nang desa diundang pening dilek itu kan gak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara Kiai Sarang namanya ini innahu saat temne kelakuan la yahzunu yektene nyusano ni ing ingsun nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu saat temne kelakuan la yahzunu yektene nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedene kelakuan la ora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi. Ahad dan ing wong suwiji ya'budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan ghairi saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes gak misalnya ada orang melihat Sayyid Umar Hafid kemudian tidak tahu kalau beliau orang alim, sampean sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama, kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Lah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan, bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan tersiksa mergo ora di duwe, ora payu rabi, terus sing wis payu rabi ra iso wayo, ya gitu. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposale ra gol ya Mas Angkop. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka nggak tahu.
Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan, al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya nggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Soleh mau nyai, saya bilang orang alim itu harus ngaku kalau alim, Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku, sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku, ketor elek. Sudah. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira, pertama apa? Cara saiki nggih kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahasakno jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Hira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena nggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam, harus dingertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, nggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajhil ardi adalah sesuatu yang nggak benar. Coba misalnya gini ya, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang nggak bisa terhibur lewat Thala al-Badru alaina, Asyraqal kaunu bihaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran, dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja ndak. Makanya Nabi Ibrahim susah, ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, nggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum itu beliau dihibur, diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya, kenapa susah? Karena zat sementing engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut, ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat, semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim senang. Oh ternyata sing seneng jenengan banyak. Loh coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang seneng banyak kan semakin kita senang. Kalau nggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali ya. Jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang humul itu menutup diri betul, kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom, sebetulnya kalau sampean mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan. Ya resiko terbuka kan itu kok. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua terus nggak mau ngajar ya humul, syaratnya wali ku humul. Oh, humul itu nggak menampakkan, memangnya mau menampakkan apa kalau nggak bisa apa-apa kan. Jadi saya tidak tahu itu humul apa bagian dari pengamanan diri. Apa Mas? Apa? Haim. Jaga iman. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj, tentu Habib Soleh tidak harus niru saya karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya nggak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbah Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat, sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Orang tuh harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan Thala al-Badru alaina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadhailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah, salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan daripada ngaji dimarahin terus mendingan ndak kan. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali.
Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid. Sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad, kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asiru. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah apa khafiful maunah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga agak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Nah, ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang pidato, jadi tak beri hak gue jelek saya ini namanya aqomaddin. Kalau faman tarokaha fakot. Jadi pilihannya kalau gak aqomaddin ya ada maddin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria, karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu mengajarkan agama ini dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah terus sholatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang nggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyenya kon salat ra mesti ditampa, puasa ora mesti ditampa, wis repot syaratnya ditampa ikhlas wangel kowe ora bakal iso, berarti maknane kan ora bakal mlebu swarga. Akhirnya wong kan mikir wis salat tetep ra swarga, puasa tetep ra swarga, mendingan ra salat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng nih. Itu saya manfaatkan, ya sudah, itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang mau kayak apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak, sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngeper apa. Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya tuh ya Allah ampuni Gus Bah ampuni, itu kan ngenyek orang itu maksudnya. Maksudnya bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi, dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Saya bilang saya saja yang jadi mayatnya nggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek, jika guru saya baik maka gini ya Allah, jika guru saya buruk maka gini. Loh saya tuh gak pernah doain Mbah Mun gitu. Tak anggap gak sopan. Jadi kalau saya berdoa ya Allah jenengan izzihi apa ya, jenengan balas lah izzihi anna anil muslimina khairan katsira wa antal ghafurur rahim wa anta gitu. Saya enggak tega muni wa ingkana musian. Jadi kayak ada sopan ya. Loh kalau aku yang mati sapi lagi. Tak balik malah ingkana musian. Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat.
Selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan itu sahabat. Ya nggak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana, bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya, lu andai kan Abdul Qadir wafat di mana ini ngomongin? Beduk. Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh bisa marah Abdul Qadir Jailani. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan. Jadi orang tuh harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti Gus Bak Bid'ah menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu, langsung assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana? Kalau dia bukan kalau beliau ashabu Rasulillah, pasti orang Sayyid itu dzurriyyatu Rasulillah, pasti al-Tahirin al-Mutahhari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa in kana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus, ini orang soleh kok doanya wa in kana musian?" Itu kan guru jenengan. Apalku ikut tok. Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya, karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali kita nggak apa-apa. Doa wa ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu, coro Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong saja, tapi nggak usah apa. Nggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah, bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musik itu kan nggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini kalimatnya, liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amilu. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya, sehingga kita di hati itu mayit kira tak jalan sepuro tuntas kayak gitu. Jadi kalau di Quran tidak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu Ghafur, Afuwun Karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan begini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru bakas fa'fu anna. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sama nggak paham berarti nggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaatul Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini, wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini, syafaatu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya maghfiratuka ausa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfiratuka ausa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka ausa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali.
Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama, syafaatu Rasulillah itu ghairu munhasirah, syafaatu Rasulillah itu wasi'ah, sehingga sahlah riwayat syafaati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah, bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu, nanti kamu mentasjek, memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulillah. Itu jangan gitu cara berpikir, dibalik apa? Syafaatu Rasulullah ausa'u wa ausa'u, sangat luas, sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama, rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah, rizkinya Allah ya wasi', sampai wong nganggur ya iso mangan ngono. Lah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah, sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu ngono. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes, Gus umat kok mbok latih guyu padahal mereka maksiate akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai kurang tahajud itu ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan itu amatir ya gini. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah, rizkuhu ya wasi', fadluhu wasi', sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek, di alam raya ini kita tidak subjek tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah, sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Makanya wong sumpek utange akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, nak guyu banter-banter. Karena Allah ku adhaka, zat sing maringi guyu. Wa abka, sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri, nah Allah kepengen nangis no yo nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur, kadang anak calonan RT bo menang bunda ya. Ngeluhnya apa orang alim, misalnya alim alamah, anaknya mau jadi jurumiyah raiso, susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang nggak terlalu serius mikir agama ini, bukan karena dablek, enggak, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Kita gak ditunggoni Kanjeng Nabi, gak ditunggoni Wali Songo, gak ditunggoni para Alawiyin yang dulu, gak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk, dan sifatnya Allah Ta'ala la budda wa ayat entakuna nafidah, sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya, sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman gak ada kiainya, cukup mudin. Kadang yang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu, tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang, niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Nah, kamu tidak usah khawatir, agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah, karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalan ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka? Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Lho ya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat.
Wah, dahsyatnya kiamat kayak apa? Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh, cerita kiamat kalau udah ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dahsyatnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Pantas sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak, orang Bedui cara berpikir tuh enggak malah ya Rasulullah mata sa'ah engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh, kaget karena enggak kepikiran. Nabi a'radu anhu, a'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma kan. Nabi memang nggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami awakariya. Sebenarnya Nabi dengar cuma nggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas, masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangen-angen, bener juga orang ini, saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik, ma'atattalaha. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik, ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fa wallah ma'atattalaha kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya nggak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar, ya kira-kira 5 waktu pas, ya jenis saya lah kira-kira gitu. Wala kabiro siyamin, dan saya puasa ya standar saja pas. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah, tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba, sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa tadi. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang nggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan khossoni bidzalika Rasulullah, khossoni bidzalika Rasul, itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ya ada karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya nggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar'u ma'aman ahabba fama farihu bisyai'in farahahum bidzalika badal. Mereka tidak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almar'u ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi, Bedui. Makanya saya sebagai kiai ini Bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui. Barokahi suladab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majlisul iltorti Rasulullah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mbok kayak apa kamu neror umat, wah amal nggak mesti diterima gini-gini. Ternyata neng majelis nangis ya, mulai guyu. Kadang guyu-guyune ngenyek tenane. Daripada apa ya agak-agak merodok orang yang dohirnya beda dengan batinnya, nggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi, nah, fi muqaddimihim, imam besar dalam manhaj ini namanya Abul Hasan apa? Asyadili. Abul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Nggak usah. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren.
Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat, bahak sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya cara Abul Hasan Asyadzili kowe ora usah mikir salatem ditampa taro ora usah mbok mikir. Kowe ditakdir tau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gowo sawi ngalor ngidul jalalain keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gowo tak kitab kuwedi. Gak penting paham, gak penting. Karena isra bakat paham Mas. Jadi Abul Hasan Asyadzili adalah orang yang, dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer diantaranya adalah Abul Hasan Asyadzili. Beliau tuh kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima ndak, kata beliau wes kowe sing sempurna ditakdir tahu sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang yang miris, wes sholatku tompo ta ora, tapi saya sangat sadili, sangat sadili. Saya nggak pernah berdoa ya Allah ibadah kami jenengan terima ndak, karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora ya, akhirnya keterusan gitu, akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk. Apa artinya saya sujud ternyata gak diterima? Lu wong kawula kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Makanya saya sering ada orang mau cerai tanya saya, Gus saya ini cerai gak, istri saya kurang ajar gini. Gak usah. Tapi bojo kula judes. Uang di bojo iku wis keren, paling gak kowe ra darani jomblo. Oh, diarani duda ora enak. Wes luwe sabar di diarani duda mek diarani bojo judes. Enak bojo judes cek gagah. Di bojo lah. Oh, iki. Provokator itu. Jadi kafabika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nampak. Ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waqtarib sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah ada ayat wasjud lan sujudo sira ingkana kada wa kada ing kunta mutayakinan biqabuli sujudi. Kan ada sujud ya sujud saja, enggak usah mikir makbul apa enggak makbul. Sudah kalau sujud pasti waqtarib. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang wedi, salatku ditampa ta ora. Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine sholat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak diterima. Itu kan geblek banget. Saya jenis kiai yang di partai itu. Saya enggak tahu kalau keneng dikom. Di umat masa kamu gak ada keren iblis. Jadi nah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang tidak seperti itu tidak apa-apa, mungkin supaya orang nggak takabur, nggak fakhr, sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau nggak rojak ya hauf. Nah saya ini yang jelas terang-terangan ikut partai rojak saja, apa? Partai rojak, karena banyak yang sudah di partai hauf. Tapi saya rojak yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya. Muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk seorang kila itu Majusi ya. Abu Lu'lu terkenalnya itu. Itu Hulamul Mughirah terkenalnya itu. Ditusuk, dia sahabat, beliau sahabat, wali. Jadi nusuk Umar tuh kayak apa? Nusuk Mas Akom aja dosa besar apalagi nusuk Umar. Itu ketika ditusuk dia itu ya punya dendam, namanya manusia itu punya dendam, artinya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk.
Kalau orang mangkal itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngendikan gini, tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Hulamul Mughirah. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumal qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang nggak pernah sujud sama jenengan. Jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya nggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya, kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya tidak berani jawab ya Allah, saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kamane dendamnya kesampaian cara Jawa ya. Dendam dengan tanda kutip ya, tidak makna semestinya. Jadi mangkel mbek sing nusuk, nak mlebu neraka pantes, wong ora tau sujud wae Gusti gitu. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhajuni biha yaumal qiyamah. Jadi kayak apa sujud? Saya apa? Nabi itu kalau muji sujud sampai ngingatkan wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren aja. Cara ning pondok wis tau bayar syariah. Cara sowan kiai tau ngamplopi Mas. Wis go jajan. Nah tapi kadang syaitan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo, apa artinya sowan Habib ngaturi gak mesti ditompo, ngaturi kiai. Akhirnya ada ketakutan. Nah kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah itu sudah buruk sekali. Wong hamba kok tanya ma faidatus sujud. Nah ini di pentingnya mazhab-mazhab Syadzili. Jadi saya ngaji agak-agak uraan itu amdan. Kalau ini watak sudah, bukan. Jadi uraan itu ada dua, ada yang amdan bismil ilm, ilmunya banyak terus milih manhaj. Insya Allah saya partai itu. Ada yang uraan bakat Mas. Ada ya? Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada Habib alim alama atau kiai alim alama, dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gus Bak nanti jadi fakhr, kurang tawaduk, terus dia milih partai khauf. Lah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf pancen dari awalnya sati cilik ya. Jenisnya wis sati. Jadi sebenarnya dia tidak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya wis sati cilik. Wong ning omah lawang dikunci ono gludak-gludak, ono hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rojak bisa bawaan dablek, yang bawa khauf bisa saja bawaan ati cilik. Nah kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya ono teh Mas, wong sing ati gede, pegawene dua blek, tapi enggak bawaan rojak, memang bawaan dablek. Ada yang ati cilik tapi bawaan khauf. Jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan ati cilik. Nah kita inginnya ndak, kalau rojak ya bismillah kayak Abdul Hasan Asyadzili, kalau yang kampanye khauf kayak Sayyid Abdul Haddad bawaan apa? Ilm. Sehingga kita ini Qul i'ala bayyinatin mir rabbi, semua itu berdasar ilmu sing jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayyinah itu kebenaran ilmiah sing jelas welo-welo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Niku Kanjeng Nabi saking cerdase meneh dek wong Islam, wong musyrik, wong kafir ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya. Makanya disebut munfakin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakin, tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Masyhur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak, lalu anda mengajarkan ke Tuhan satu. Masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu enggak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak, kalau Tuhannya satu enggak cukup Muhammad. Nabi dengan santainya memberi penjelasan, ya sudah gini saja, kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu suka enggak? Ya enggak suka Muhammad, kalau majikan kita banyak repot. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak perintahnya beda-beda kamu pusing. Ya udah Mat, Tuhannya satu aja Mat. Karena Nabi bayyinah, orang itu bisa dibalik-balik pikirannya.
Makanya disebut daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa. Jadi segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul balighah. Jadi Nabi itu nggak pernah kalah. Pernah Nabi debat sama orang Yahudi. Muhammad, saya ini turunan Ibrahim. Kita ini Israel ya. Kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yahuda. Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim, bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu nggak hafal nasabnya, sehingga mereka bilang kita ini saking baiknya Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojlok oleh Nabi. Ibrahim itu buyute Yahuda. Makanya digojlok, ha antum haula'i hajatum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kita adu debat itu sudah ilmiah. Kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Terus Allah menurunkan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali podo karo sampean misalnya ngendikan Mbah Zubair itu pengagumnya Gus Roji misalnya. Padahal Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair, misalnya Gus Roji bin Kiai Haji Ubab bin Kiai Haji Maimun bin Kiai Haji Zubair. Nah Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu kan kebalik-balik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya ini gimana, ini sih mbahnya kok dianggap. Nah sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya kenapa kamu yakin agama tauhid, millata abi, karena ini agama nenek moyang saya, millata abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas akhirnya orang Yahudi ngerti. Ya kan sama dengan mengatakan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh nggak kalimat itu? Mbah Hasyim Asy'ari itu pengagum Gus Dur. Gak lucu. Itu debat. Jadi Nabi itu orang yang bayinah. Bayinah itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa infikak, bisa munfakin, tercerabut dari akar kekafiran. Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aita, aro'aitum, karena memang tadi. Nah saya mohon apapun pilihan anda rojak kayak Abdul Hasan Asadili tadi, ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak, beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes aja kowe iku kawula, tahu sujud iku keren. Saman bayangkan betapa malunya kita kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah. Lho paribasane kula mlebu swarga lah iku isin. Mlebu swarga tapi ning donya ora tahu. Isin. Sama seperti kowe di guru sak urip-uripmu ora tahu salam templek isin. Kira-kira seperti meskipun salam templek ora penting. Ya ora penting to, misalnya soleh salam templek 50.000 duwe wis akeh ngono. Nama sakom penting kudu rokok. Itu bukan nilainya kok, betapa malunya kita. Saya dulu mau sarang, andai kan tidak pernah khidmah sama iya malu tenan sebagai apa? Santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani masukkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kue ridho wong sing tahu nyembah aku kemudian dia di neraka. Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ketika alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Ya jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebuah majelis mubarak, caranya tauhidnya dibenarin ya, tauhidnya dibenarin. Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumusillah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai rada akeh sing di masalah. Tapi ya tetep agama ini jalan. Lho andai kan syaratnya agama ini kiai ini bener, wah ya repot. Kowe iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum.
agama ini jatuh enggak masalah. Padahal di TV sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa itu. Tapi enggak ngefek, karena agama ini bihifdillah wa biriayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah Razzaq. Sama, aku kancanan Mas Ako mengeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang untungnya blas kancanan dede. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga kadang nangis. Karena Allah itu zat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati, wah ya mati saja karena kita objek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam, Mabadi Fikih. Tapi sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam kerdusan, tak kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea, karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilagokno sakduna fid dunya. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerakno seneng duit. Bareng wis seneng duit mau apa? Korea. Setelah di Korea tersiksa karena gak ada tempat sujud. Akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendaki. Itu enggak dibenem MUI, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul mukhtar, apa? Al-fa'ilul mukhtar. Sehingga Allah mensifati dirinya adhaka. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang iso mbuli saya, oh Gus Bab yang ngaji tidak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede kayak paham. Ya jadi ini tak isyatkan jenengan saya ini tadi bawa kitab Fathur Rahman di Thalibi Ayatul Quran, mau tak kasihkan hadiah ke saya itu Marhafid sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini. Semoga ini dapat barokahnya Al-Hasani. Ini dikarang oleh zurianya Abdus Salam bin Masis. Abdus Salam bin Masis adalah guru dari Abul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Sohibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdus Salam bin Masis. Yaitu alami zada ini min dzurriyyati Abdus Salam bin Masis. Jadi ini Al-Hasani. Jadi ini sudah klub karena mulai dulu ya tradisinya gitu. Banyak habaib ngaji barojak, bafadol. Nanti yang bafadol barojak yang ngaji habib lagi. Seperti sanadnya Soleh di Sarang. Ya Soleh ngaji Bahmun. Tapi Bahmun ngaji Sayyid Alawi Sadat ya. Ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adim Yati. Jadi ya biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Qorobatul Rasulillah. Jadi dulu Qorobatul Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para sadat, para habaib. Dulu biasa Ibnu Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibnu Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya Ibnu Abbas karena Qorobatul Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mohon semuanya itu insaf bil ilm, ya, insaf bil ilm. Kayak tadi munfakina hatta ta'tiyahumul bayin. Teng Bukhari teng Muslim. Mati urip ku maca tiap perjalanan perang, perjalanan haji yo maca kul. Sesuk bacaane ku mangkel. Mangkel iku imam ora kreatif blas. Amin maca apa? Kul. Sesuk dilaporno, ya Rasulullah, imam itu harus engkau ganti. Kenapa? Mergo mati urip maos napa? Kul. Ngene ana imam amin kul wong alim alama. Selain rapal ya paham ya. Jadi kombinasi ikhlas mek gak apal apa? Ya. Wes walhasil ditimbali bae Rasulullah. Kenapa engkau selalu baca kul? Alasan apa? Umatem yo do komplain, perkarane kowe iku nak surat sampean maca napa? Jawab apa? Li annahu sifatur rahman, karena kulhu niku barang bahas sifatnya Allah. Fa ana uhibbu, maka saya seneng. Jadi Quran sak Quran mau nerangno sifate Allah. Nak liya-liyane kan kowe maca Quran itu di kepentingan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Gusti lindungi saya dari yang gawat-gawat. Terus nyebut min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza. Kowe itu kepentingan to ora?
Enggak jawab ya kok. Duwe. Kul a'udzu birabbinas gitu kepentingan ta ora. Tapi nak kul huwallahu ahad iku mau nyifati sifate Allah. Mulane kula seneng Gusti. Mulane darani surat Ikhlas. Ikhlas maknane jujur, ikhlas. Mergo mbok waca tanpa kepentingan. Tapi nak kula bil falak kan ampun kena santet Gusti, ampun kena. Itu kan ilang pengaran arang-arang terus pangeran kon manitiani. Napa ngidungi kowe kon apa? Santet. Nah karena kulhu itu murni namung nyifati Allah, kula seneng. Akhirnya Jibril teko ngandani Nabi untuk wahyu, kandhani umatku iku aku seneng dene. Jadi mergo dene seneng kulhu. Akhirnya imam masjid alhamdulillah. Nah, iku alim alama. Plus rapal liyane mulane bener terawih niku. Angger alhaqumut takasur pasangane napa? Kalau nanti tanggal 3 cilik-cilik. Pak, kenapa itu kalau terawih kok kulhu terus? Karena yang gampang. Tapi hanya tenan gitu. Kulo niku bangun di sakniki mboten nate lali maca kulhu gara-gara niku. Maca kula a'udzu birabbil falaq ya apik yo perlindungan pangeran, tapi urung-urung wis nglibatno pangeran, Gusti kula nyuwun tulung ampun ngantos terjadi min syarrima ola. Tapi nek muni kulhu kan mboten. Ayo ke maca surat apa? Enggak ana kepentingan. Allah iku sapa? Allah iku zat sing uji budak wa tadai. Nek ana wong tuwa disembadani. Maknane ya aku lah ya disembadani. Kepentingan apa? Pemene Ghafurur Rahim mbok waca-waca. Maknane wis dosa kula katala tapi iki disepuro Gusti ngono. Ngono sifate Ghafur jenengan nganggur. Tetep ngono. Pikirane ku tetep ngono. Nek aku bukan boten. Katakan Allah iku sita. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus niki jenengan kula ijazahi, kula itu sering dijazahi ulama-ulama. Sama nama maca kulhu iku perhatiane lafaz ahad. Ahad tengene kulhu pinten? Kul huwallahu ahad. Dalil pinten? Wonten 5. Dal tengene kulhu pinten? Kang sami. Kul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Sekawan apa 5? Hah? Dalil tok lho. Kul huwallahu ahad. Somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dados Quran niku wis unik. Dados dalil huruf qalqala niku disebut 5 kali dalam napa? Dalam kulhu. Mulane riyen wong nak mijazahi iku golek merah delima. Iku maknane wali songo dhisik golek surat sing dalil ku 5. Nah santri-santri golek delima sing abang, akhirnya nganti golek akeh no. Berarti. Kulo niku asline iku ya ape protes, tapi sing kebodhone kok sok pinter dhewe kulo niku yo angger agak pati anak kiai dadi rapati ro ijazah ini nak kulo ro dadi dhisik iku maknane merah delima iku golek surat sing dalil iku. Terus diartekno harfiah. Golek akeh merah delima. Sakhire akeh kiai kebodhon angger wong muni duwe merah delima sing asli. Goleki nganti ngentekno dhuwit, tetep ora. Nek itu ya aja sok suci, wong kebodhon iku wayahe, nek wayahe iku ya ono wae, wong kebodhon iku iso perkara wedokan, perkara merah delima, perkara multi level. Kebodhon iku macam-macam. Paham ya? Terus unike kul wa ahad niku ngangge kaidah bilisanin Arabi mubin ngene ngeten tak wari sampean kaidah. Nah ana kalimat kok nakirah diulang, itu pasti nakirah sing ula, itu bukan nakirah sing saniyah. Nggih. Iku hebate Quran. Saiki ahad pertama iku Allah, lho kok ahad kedua makhluk. Ahad pertama maknane sinten? Allah. Tapi ahad kedua maknane makhluk. Mergo kul katakan Muhammad huwa Allahu ta Allah iku ahadun. Allahu ahadun. Ahad ning kene Allah atau makhluk? Allah. Tapi gurine walam yakullahu kufuwan ahadun, dan Allah tidak disamai oleh siapapun. Berarti ahadun sing guri sinten? Makhluk. Mergo redaksine nakirah. Kalau nakirah diulang dalam satu qadhiyah itu makna awal pasti bukan makna sani. Makanya ahad pertama Allah tapi ahad kedua makhluk. Mergo katakan Allah iku ahadun, sita. Sifatnya Allah walam yakullahu kufuwan ahadun. Sifatnya Allah tidak disamai oleh siapapun.
Kayak mulane Quran mulane kata tiang kafir iku ngantuk masuk Islam mergo ngakoni balaghah napa Quran. Nah saiki Quran iku ora disinaui balaghah. Kowe mbok kritik ku yo dosa, kowe ngritik hafid ku dosa. Tapi nek ora mbok kritik yo ora tau sinau tenan. Sementing ngritik tapi udah niat gedhe, niat dadani nak gelem ora yo wis. Iki Quran lihat baru napa ayat. Tapi kowe ngritik hafid ke daerah hafid yang lama Pak. Wong ora hafid kok ngritik. Terus ana wong sing ora hafal Quran digo wiridan. Iku yo repot. Maca kulhu sakmene kasihate ngene, maca sakmene kok terus Quran iku koyo paket Telkomsel. Dina maca ngene. Wong bolak-balik tangkres tiyang ngeten iki kisah nyata. Gus kula nu sering wiridan Yasin sedina ping 40. Wong iki jodhok tenan. Tak hitung Yasin 40 sami kalian maca Quran 10 juz. Yasin pinten? 2 halaman. 2 halaman nak sak juz pinten? 10 lembar ya. Berarti 20. Niku nate kula hitung Yasin 40 sami kalian pinten? 10 napa? Minta takok, lha kene apa kok ngono? Yo terus kasihate ngene, kasihate ngene. Kula nate gadah cerita tiyang sing wiridan ngoten niku di hari terakhir pemerintahan tahun. Iku pintu kamare kebuka nganti dekne iku iso mlaku tok wali songo. Saat itu juga. Jaduk pokoke walhasil natijah ini jaduk. Ya protes lho. Jenengan ora ngarai songo. Ya ora kepengin. Aku kowe nak ketemu Jibril yo men diwel-wel. Tapi ini Gus. Lah Quran niku 114 surat, mbek kowe mbok ringkes dadi sitok. Mereka mau dadi apa? Ahmad bin Hanbal ingkaron sadidan. Ahmad bin Hanbal nak ana wong sering wiridan Yasin, to kudu diseneni. Kok Ahmad bin Hanbal ana murid e istiqomah maca kulhu, maca Yasin diseneni. Ayuh jarul Quran, murid elek. Terus Quran liyane mbok agak elek ngati ra tau mbok waca. Liyane mbok neng, sing mbok akrab iku tok. Terus liyane ora kalamu. Cak elek mesti. Dadi ora apa-apa kok ora wong saiki. Ngamuk dhewe. Aku Yasinan terus, apa liyane elek ada mbok tinggal. Kusuk ini. Tapi kan gak muridnya Ahmad bin Hanbal. Dia aman, nama? Mana kalau dulu muka-muka di negara tahun Indonesia, wah itu ngamuk wae kira-kira ada malam Jumat temen Yasinan. Apa liyane Yasin gak barokah, apa liyane Yasin gak ubah. Masyhur Ahmad bin Hanbal. Wong awang awam ngono ya keben piye-piye iku apik. Wong maca liyane malah grodal-gradul. Fan jabasat fan khobasat malah karu-karuan. Satu ben apa? Yasin. Ada ben apa? Yasin. Tapi nak kowe ahlul ilm nak poso iku jogeman Yasin biasa maca Quran urut, nggih. Piye kabeh iku kalamu. Kalamu ku la yuhjar ora kena dieneng, ora kena disirik. Mulane Ahmad bin Hanbal ketika ana murid men maca Yasin ayuh jarul Quran. Apa Quran itu dineng sehingga kemilah sitok tapi mesti ninggalo. Lihat. Paham ya mulane kula suwun. Yen ini sensitif, ngomong wong awam dadi fitnah, tapi kula elingno, nek wong awam Yasinan terus ya lah. Tapi nek teng narukan teng desa kula riyen bapak niku wis unik. Wong angger malam Selasa niku wong sak desa dijak maca Quran sepuh-sepuh. Niki urut. Ngono nyemak wis kudu guyu jenenge wong sepuh-sepuh ora karo-karuan macane. Tapi urut. Ya perkarane wau. Abek dibaturi babak sing hafidho ki wau ora oleh Quran iku di napa cara ngendikan ulama semuanya seperti ini. Makanya kemungkinan kiai-kiai alim jadi garis lurus itu kecil. Tapi buatan masalah garis lurus teng NU buatan mesti buatan kula buatan kenal dan saya juga enggak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini. Saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap, termasuk sikap tidak ngambil sikap. Saya ulang lagi, sikap tidak ngambil sikap. Misalnya berteman orang fasik itu ya macam-macam. Kita sebagai fakih, sebagai orang yang mengkaji fikih itu memang fasik itu dibeda-bedakan ya. Ada fasik yang dia ada sholat subuh, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lonte, dengan macam-macam. Lonte lah, contohnya nggak punya suami. Ini fasik masih kategori fasik pasif, artinya dia fasik, tapi hak agamanya masih rendah. Ini boleh kamu nggak bersikap tegas. Tapi kalau fasiknya itu menzinai istrinya orang, fasiknya itu menculik
anak-anak atau membunuh orang atau fasik mencuri harta orang, ini tentu kita harus tegas meskipun tanpa menvonis orangnya, tapi hukuman perilakunya harus tegas. Saya ulang lagi, jangan karena kitab ini kitab Nashihul Ibad ini kan ya pas tepaan saja beliau ngendikan tentang haramnya takabur dan cara mendidik takabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik. Saya ulang lagi, setiap orang dipandang lebih baik. Tapi masalah kita secara fikih adalah bahwa orang itu punya kewajiban. Di antara kewajiban itu nahi mungkar. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin di ormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana? Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu muta'adiyah, sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rungokno tenan, awas nak salah rokok. Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngendikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab al-isyrak billah, syirik. 2, qatlun nafsi, membunuh. 3, antuzaniyat bihalilati jari, menzinai istri tetangga kamu atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif, tidak bisa, ini kriminal. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik, bisa saja nanti husnul khotimah. Fasik yang mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain. Kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang nggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, kowe iso kan nyabari orang nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, tidak bisa. Syariat pun mengatakan tidak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya nggak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadhu. Ambek wong sing mateni bojomu ya tawadhu. Amelu gendeng jenenge ora tawadhu tapi kok jelas ayat iki innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu, bukan sekedar dibunuh tapi apa? Disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong, atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Autokoto aidihim wa arjuluhum min khilaf. Min khilaf itu di apa? Diselang-seling. Itu hukumannya keras sekali. Begitu juga misalnya maling yang melebihi rubu dinar. Meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu nggak masalah. Kita tidak melakukan itu. Tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukanya Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan Kiai Kajen. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa ini. Tanggal Kamis itu kan tanggal 1 Muharram, berarti Rebu. Kemarin Rebu saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus Zofur, terus saya habis itu ngajar Mahat Ali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan karena untuk mengeksekusi qatil, misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Begitu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi. Dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu aja saya katakan boleh. Kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi kok kena ngipit tok, kok nangkue ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halla satarta. Mbok ya kamu tidak usah apa? Bilang, kamu tidak usah ngomong. Jadi tidak langsung dirajam tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, gak usah ngaku, akhirnya saya ngaku kakian nanti saya bukan. Karena memang dulu prosesnya juga dipenging nopo ngaku. Saya kira usah dipenging wis ra ngaku kabeh. Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang
ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar sama Umar disarankan halal satar tahu bidelik mana nih boyau kamu itu istitar tapi kemudian anda tobat. Ini penting ya, saya ulang lagi ini penting sekali karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qat'us sariqah, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di qisas tidak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti qisas. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju piye-piye pantes wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantes wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau kisos lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau ndak kisos terus nggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung. Napa? Wong napa? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yudroku kullu, la yudroku kullu. Kalau tidak bisa ideal ya jangan sama sekali. Guling-gilingan. Wiling-wilingan nak orang yang berbuat dolim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat dihina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, sing elek-elek lah. Cara wong nganggur ya sampah masyarakat, bento, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur. Terukur manane sing wis ngomong lonte akeh sekene bobo menang sehingga kita kecelok cangkem apik ya. Mas oke bebo soleh, kamu harus kuat ilmunya itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendut. Karena ciri utama kesalahan adalah ketika Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu, karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu maki-maki. Ini penting kalau aturaken kata ngendikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, terus omongane apik kabeh. Ono wong lonte dari boten derek-derek. Ono copet jare, niku buatan copet nih, niku tiang kreatif sing baik. Ono lonte jare, wah niku tiang laris, wah yo repot nih. Jadi lonte laris, jadi niku tiang laris. Dari orang koyo dhisik ono ide lonte dibasakno wanita harapan, kan yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena free sex ya, bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar free sex ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Di dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada kepati mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya aid gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya aid. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal sopan, terkenal gak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Ono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia agak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawa bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet nak menotobat. Setidaknya ini enggak jadi
karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan, paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur hina, entah kadarnya gimana itu terserah pengira. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motornya surat sik lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, mau bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu sok bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur itu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dekne mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus ana sing mangkal takoki. Mbah, hukumnya demenan fihi qaulani berarti sarap. Karwan demenan kok fihi. Qaulani demenan dan rokok ngawur. Demenan itu hukumi fihi qaulani. Kok dene iku mau latihan ibu-ibu alim, ora alim tapi ibu-ibu alim. Paham ya? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga loh, riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang enggak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham ya? Terus kalau suwon kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Dia jadi napa? Kontrol. Nggih, misalnya ono hamil di luar nikah. Nah, iki produk gagal. Oh, kenapa rabi ke susu? Lah kena kan akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu-ibu cangkem apik. Si ibu-ibu tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue mau kiai kecelok serbana, nak jumatan minyakan terus kan juara apa antas melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim paham ya. Enggak ya kayak ibu-ibu, napa? Ibu-ibu kayak kulo. Pokoknya sementing, pokoknya kayak kulo nanti kudu anut. Lha pancen ngoten. Kulo wingi termasuk matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya pantes ya. Apa? Zaid gak pantes. Zaid itu sang saleh ya akeh padha wae. Pokoknya ana wong mati mergo oplosan. Nah, elek mati ini mergo. Kulo nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang nunggu ya soleh, kadang bayi soleh malah majelis taklim, putune kurang ajar, ngombe oplosan mati tenan ya. Mati ra urip dulu. Terus walhasil rame, iya jelas mati ini kok oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ. Sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takoki, kita masuk kitab tak ada di situ. Paling top, Gus. Biasanya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Segini ae satpam-satpam ning kono utawa wong petani biasa iki kon salat wis 5 ta 6 go syarat. Sing kowe mbok ora salat. Nggih sing kowe mbok ora salat. Ayo iki kitab napa?
Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan. Bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawa atau setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan. Bahwa Gus Bak kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede, kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah, ono sing kontrol. Aku ra pede malah mulang di sini. Mergo salah yo ora konangan, bener yo. Ora entuk penghargaan, dadi dianggap. Jadi biasa ya. Ya, tapi kan ibadah ya, mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik, saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apel. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati nggak digolekno whisky ya, sekali di situ tuku kelarem tuku Pertus, saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Untuk pas mati agak digelundung no. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye ini janazah itu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Terus gue gelol lah sampai sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik, dikopi sampai arak atau digelundung begini cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, keng gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes keng gremeng lah, wes gak ana hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben tahlili sapa, Nabi jelas warga mbok tahlili nyak wong. Karo jene zaman iku ora ana mudin ngundang sapa. Tapi kira rasa yakin nak tahlil itu ono tuntunan, kayak gak hadis sahih gawe-gawe tahlil kok ono hadise sahih. Wis biasa ono yang terlakon. Awal takok itu yang Gus, Anda ini orang alim. Sing takok nggih rodok sunah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Padha cangkem elek kowe ora ono hadise. Padha ora ono hadise geger. Enggak ada Nabi ngajari cangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama ra jelas sampeyan. Serawanin Rasulullah. Nah ini saya ulang lagi, ini ruang tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang. Jadi rontok soleh, wongnya soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh puber, tapi soleh puber. Bujone ayu gawe wong iso mati malah bunuh diri. Piye kehilangan bojo, kehilangan awake. Nah, itu kiai temannya itu. Tanya ya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum macam-macam lah. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan kefiah. Itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam, karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan ala mereka, nggak ada sholat, nggak ada kafan, terus langsung kita kerepotan kan. Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat masih fasik lah diperlakukan sebagai janazah muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno di sepuro njen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah,
Dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kaifiyah Islamiyah, yaitu kaifiyah Islam yang tadi. Karena kalau ada kaifiyah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Dulu semblotor-blotor semacam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abang kan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jenengan sing akad no. Yo jam 09.00. Mungkin ngapunten Gus jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad wae yo. Ya tenang ya. Oh itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu iya Gus Mas karwan wonge maksiat jangan kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Wong kan sungkan mau gremeng tok rawani dadi penting terkenal alim penting paling gak wong nyoal iku apa gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kaifiyatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kaifiyah baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kaifiyah sing mujma' alaih. Yaitu carane mati ne mayit oplosan lah ya didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kaifiyah nikah ya dinekahno waline utawa wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang lalu mereka bikin kaifiyah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah. Datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah be fasik. Semua mati oplosan sing teko yo wakeh, sing imami misalnya PBNU, BP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus famal farku bena, napa bena kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya zaman akhir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Ngurus utang cek ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh, itu mau orang dinar sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun purun, buatan purun. Saya gigi lah. Utangnya berapa? Ono 4 juta. Niki nanti kalau tangleti utangnya 4 juta. Serah gelem Nabi. Pulau mun di atas 10 juta, tapi orang ngelangkai 20. Tapi kan aset pulau 1 juta mesti sidik. Itu 4 juta aset itu. Ini wes Nabi gak kerson. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hadis-hadis. Sallu ala sahibikum. Aku ra nyolatillah, tapi kowe-kowe kudu tetep. Ya. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu gak usah ikut nyolati. Terus saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang, Bangun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitop sing mujmalah. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi ukuran. Ternyata mau fasik lah ya disolati wong top. Ya sing nyolati cukup ya sak Mustofa, terus teko be kukur-kukur, terus salate rapati fase. Pokoke sementing ono salat. Piye-piye dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jenazah. Paham ya? Terus kalau ngangkat nikah artisnya dari itu sudah teko mesti sudah delok. Tapi piye-piye sing ngangkatno kiai lah, misal kiai ra teko terus diangkatno penyanyi-penyanyi dangdut malah karo-karoan. Wis pokoke niati dengan kita datang berarti kaifiyahnya ala kaifiyah Islam. Ini penting kolaturno, ben kowe ora terlalu garis lurus ya aja garis bingkong. Mesti ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolaturaken. Penting sekali ya. Jadi itu kaifiyah yang dilakukan para ulama dulu. Nggih, sallu ala sahibikum jare dawuh Nabi, senajan to aku ra nyolati tapi iku kudu tetep. Sudah itu berhenti share. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus kota ada ini sahabat bilang, ya Rasulullah,
utangnya mayit ini aku yang nanggung, sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Terus Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga. Utawa diebrono, tapi sing meninggal sayange sing ra ngutangi tengene. Mulane kula niku kula termasuk ra cocok. Adat niku cocok separuh, ra cocok separuh. Nggih. Nak mboten amprat jaran ibrakno nggih. Sing meninggal sing ngutangi to. Mboten wong ora jelas-jelas bengak-bengok. Nggih. Ibro itu sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan, kira usah soleh, usah kecangkeman, dan orang diutang rabu solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kayak jogeman gedeng utang. Itu hebatnya Rasulullah, beri akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya wong diutang, Nabi diutang. Itu Rasulullah. Orang kaya kowe itu utang asli, nah niku semuanya asli permanen. Wong akhiri ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja cara Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara saniki itu sudah hampir 500 juta, apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari, artinya kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi, sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta, terus jaminan saya senilai 5 juta, ini kan pasti yang dimurtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho, paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bang, takut reso nyaur terus naik buatan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Jadi saya ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang. Tapi nak di kampung-kampung rata-rata datang semua, gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa cetok, sampai gejol-gejol kan. Lagi mau rata kok, aku nih Gus, nggak ngerasa cetok, gue berker kesunatannya sing top itu lah. Orang oleh teko, berarti kira teko ngerasa top. Akhirnya udah teko berkomedi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Wah, nanti dibantah tiang. Kan kalau di kalangan kiai ada pasul masaid juga, tapi pun buatan di panitiane NU atau Muhammadiyah buatan biasa silaturahim, buatan enten panitiane. Jadi buatan enten sponsor ya, untuk biasa ketemu ngomong. Begini problemnya, saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia mau wangkel perkara ini, wong iki nak jisik, nak waya ono jamaah, tipe dibiyan ternodang bidang. Wong fasik kan mangkel, gue kalau nanti dibantah ngoten. Gus, wong iku kurang ajar, Gus. Nak ono Jumatan, tau semeti mereken. Terus dia cerita, masjid kulo nanti protol gara-gara iku. Kok jadi ngengken kulo nyolati? Keberatan Gus. Kok dia cerita elek, nak ono jamaah di setelo dangdut. Pokoknya wong fasik ning dikon nak mangkel loh. Lah wong saleh iku rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid itu. Kadang ya ketenangan rano jamaah nih. Terus tak mau gini, kiai goblok. Mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau nggak murid saya muridnya bapak saya, kalau nggak muridnya bapak saya muridnya mbah saya. Jika banyak kiai sepuh di kawasan saya sama saya hormat. Ada yang nggak muridnya bapak, nggak muridnya mbah, muridnya buyut, muridnya Badrul Rahman. Jadi tetap hormat. Mulane nyai latihan kok Mustafa kesel, perkarane wong iku ora hormat sih, dadi wis kesel. Itu takok ngoten. Jawaban saya begini, Mbah, jenengan nak maca selawat, nak ana wong mati kan salate piye? Mesti eling. Takbir ula, takbiratul ula atau takbiratul ihram kan. Takbir ula Fatihah, saniyah iku maca selawat. Terus ketiga iki sing ono masalah. Dongakno mayit, takbir keempat
salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi adat Indonesia itu kok ujuk suwi ra salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, itu angger takbir keempat ya langsung iya ki misbah. Kalau nate makmum Said Ahmad angger takbir keempat ya langsung. Nah, ini Indonesia bertakbir keempat ujuk suwi. Ujuk suwi to. Yang Magelang ujuk suwi. Malah sing suwi ya. Nak ning fikih ku angger bar keempat ya salah. Ning Mekah ki ngoten, tapi Indonesia bar keempat ya suwi. Ordere piye ra ro pokoke ngono. Teng desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liya-liyane ra wani. Mergo ya wedi gak pantes bar. Kula tenang ae. Rada enak mboten terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain to. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilah ngene-ngene. Nggih Gus, maksudnya seperti. Sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing entuk ganjarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca sholawat man sholla alaihi wahidatan shollallahu alaihi asron. Maca sholawat sitok diwales pangeran 10. Sing entuk walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca. Lah iya jenengan ibadah kok getun. Anggap ae golek ganjaran dhewe. Wah yo Gus cocok. Lah pas ngadongakno mayit. Yo ngene, dongamu kan wis donga ngeper. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten, tapi kita elek gini iki mawon. Wong donga ing kanan nek donga ngeper. Kalau apa? Kalau kan kalau. Kalau ini mayit baik. Kalau ini mayit jelek. Malah penak to kira usah ngukumi. Pun iki wa mayamut walam yatub min dzabihi fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati urung tobat niku urusane jeneng. Akhirnya bengi tahlil. Ngerti tak wong kok tahlil jare Gus Pak. Tahlil itu maca kalimat thayyibah kan men sono. Mangko la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah saiki sing maca tahlil itu sing maca apa mayite? Sing maca lha opo ke getun maca nang fasik maca dhewe. La ilaha illallah la takoi. Kok rumah temen mbek mayit nganti nangis. Jare sapa rumah mayit mikir awakku dhewe lha apa. Begitu juga ke maca selawat, bapak selawat Sayyidina Muhammad sing wangil lho, sing gamek wong do meneng kabeh kok adat NU sing wangil lho kim bag. Sing adat maklumatika midadak gak sing sering. Wa sholli afdalas sholati ala asati makhluqatika nuril huda sik. Ki siapa, Mas? Kula mboten nate mimpin ngoten. Perkara wong terus meneng kabeh wah malah repot. Atuk sing umum-umum ae ben wong iso nirokno. Kok nanti diprotes. Gus, kiai-kiai sing ngangil lho, jenengan sing ngangil. Aku nek sing ngangil ke meneng yo Gus iku ae. Agar sing ngangil kan kiai ini tok sing ngomong, liyane apa? Meneng. Akhirnya aku ganti selawat sing umum ae ben bareng-bareng kan ganjarane luwih akeh. Tapi nak koyo kiai anyar Mustofa resiko dagem rapal. Nak namaku kan saman, Mas yo nganggo lafaz sing terkenal wis. Sing muni Gus Bak apal sopo. Tapi nak kiai debutan saya harap tetep nganggo sing angel-angel. Ben kesane apa? Tapi nak kula iku keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan menengae kabeh. Meneng ta Mas ning ngono Gus. Wah ini lho Mas Sholli Abdullah Sholati ala asadi makhluqatika nuril huda sayyidina Maulana Muhammadin terus ada maklumati kami ada kalimat pokoknya wong arek urun serepot ini. Jadi kiai ya macam-macam, wonten sing madhape kados kula sing gampang-gampang, penting diwaca wong akeh. Ana sing. Lah kok dari itu kan padha Mas, sudah itu melok toreko wong. La ilaha illallah al-mawjud. Apa maksud? Urutane mana nih? Al-mawjud fi kulli makan terus al-mazkur fi kulli khan terus wa mustahnan anhu fi kulli khan ngene oh. Kok sing gampang ngene edisi gampang to sing angel. Gak sing kiai ini lho. Gampang. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan menang kabeh. La ilaha illallah terus oh. Wa mustahnan anhu fikul. Wong kula nek kiai top, agar tahlil itu bar bingung. Perkara kok lafat kok aneh kabeh. Padahal ben tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono juga pun. Aku kiai muwe ra iso. Mergo tiap daerah yo adate butuh-butuh. Wah, matene wong kene. Kalau di pengalaman itu Gus Koyum, Koyum langsung tidak pernah lihat kalau diberi balukman.
Iku bareng dene pidato kesusu mbak pidato tembuti. Ngerti nak kiai iku terkenal tahlile suwi mergo kalimatnya iku aneh-aneh. Kayak kula suwun nggih tahlile kula mawon mergo dene kesusu. Terus jak maca kul huping telu lha pun nggih terus pidato. Mergo kuwatir nak kiai iku ra barbar. Mergo pas kesusu lah nak kesusu nggih, Mbak. Ini cerita. Jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mbek mayit tunggu mayit ndongono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel ning wong dolen. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik tekon ning majelis niati murid-murid tradisi Islam. Senajan kowe gedeng mayi gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Pancen mayit itu lalas sing dicolong ya dunyamu. Masjid sing di imamane Gus niku riyen kena mercon. Pancen wong nak fasik ning desa kan wis parah tenan. Kados desa kula nu aman ya wonten kiai mulai buyut-buyut. Desa-desa debutan ngoten niku ora repot. Biasane langgar itu jadi sasaran. Lan kula sayang mbek Mustofa ki debutan wangel kan, wabot. Abot kiai dinengono dilerakno ono macam-macam. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah tadi hanya saya kayak nggo bojone orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak. Harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Nyun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang hanya melanggar itu hak Allah. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa cara Jawa? Gak mau zina lah Pak Afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau Afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa? Mangkel mobil diganggu fasilitas dari suaminya. Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari. Kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya, andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 Bang. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Tuh iku kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan tok ora cukup. Aku roh ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe itu. Kan ra ngarah roh. Terus rohe papat kudu bareng. Ada gentenan yo ndak diterima. Terus parai meneh saksi papat iki kudu adil. Adek pegawai nginceng yo ora adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai deh. Misalnya sini Mustafa Adil, lo kok nganti roh, lo pengen gitu, lo soleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya, nah oke, berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya, macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas piro ngadus sing lanang tersinggung ditekek
mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijahnya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih sadis. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi lebokno tabung LPG jadi semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus ambek istrinya yang tua itu karena lebih kaya. Nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ra oleh foto apa meneh, video enggak bisa. Bisa di wong Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi itu kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza itu disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo ibojone iku ning dhuwure wis ana wong lanang liya. Madza af'al. Terus kula sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni napa? Nabi jawab, yo al-bayyinah wa ila khudda ala dzuri. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kodaf nuduh orang lain. Napa ya Rasulullah bayina? Iya bayina, pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar dadi batal. Kula kan golek wong papat sedeng bar. Lah kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ora pokoke al bayina wa illa khudala dzori. Yo tetep bayina nak robek. Nah saya itu berkali-kali basul masail yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke dalam konteks orang soleh kayak Mustafa mungkin cerita seperti itu benar. Dia cerita seperti itu benar. Tapi problemnya wong lanang si rasoleh itu ya akeh. Wong lanang si rasoleh soalnya melaporkan istrinya karena wis rasoleh kepen megat. Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoki istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mangkel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham sih kalau maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid, zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabri'ah. Tabri'ah begini. Disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah, cara saat ini sumpah sambar bledek. Sumpah pocong cara Madura. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bledek atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali, yang kelima saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong. Baru harus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad, keduanya diceraikan alal abad abadi, sama-sama nggak boleh apa nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Yang kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorong sabar bledek. Utawa cara saiki diplintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan ana pantura. Ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong iku. Tabrak truk. Terus sing musuhe, "Aja truk tok, muni tronton." Saking mangkele. Soalnya debat kok ngono. Nak sing mbong belah ya ngono, kecemplung segoro. Sumpah apa? Mungkin nak sing biasane Merapi, sumpah kecopot ulo, kan sesuai daerah apa? Masing-masing.